Oke, nggak imagine bisa ya perusahaan kayak gini rekrutmennya tipenya kayak gini gitu. Loh, tapi kamu udah pernah aku ceritain gak sih kalau Slumberjee itu dream company-ku? Ternyata Slumberjee itu sebagus itu. Kayak keren banget. Apa yang bikin kamu ngeliat dia keren banget? Jadi apa yang mau diomongin? Oh iya, aku kan sama Isni, aku Eka, Isni. Ini Isni. Oke, mungkin lebih baru. Halo guys, Isni. Halo guys. Sama seangkatanku, kita masuk SLB. Beda 1 bulan, Isni seniorku 1 bulan. Yep. Dan aku ingat banget pas pertama kali dia ngechat aku di LinkedIn ya. Masa sih? WA ya? Oke. WA. Ya Apa kamu tuh sempat ngechat aku pas kamu mau masuk Slumberjee. Apa katanya? Iya kamu nanya-nanya gitu, cuma aku lupa juga. Itu aku belum masuk. Belum masuk. Itu kamu kayak baru abis interview atau apa gitu loh. Dan bukan abis interview, kayak udah ditawarin offering terus kamu tahu ada yang namanya Isni sebelummu, terus kamu ya udah kamu ngechat aku terus kamu nanya-nanya. Gimana? Berlin. Diam. Gitu. Dan sekarang sudah 4 tahun, 5 tahun? Hampir 5 tahun. Bulan apa kamu? Agustus ini tanggal 2. Kamu Agustus tanggal 2, 5 tahun? Iya, 5 tahun di industri oil and gas. Tapi kan sebelumnya aku pernah di Halliburton less than 1 year. Jadi ada gap di Slumberjee-nya. Jadi nggak apa, tapi seniority tetap lanjutkan. Aku bulan Oktober 5 tahun di SLB. Jadi kita sharing pain and gain together. Terus that's why he is one of my closest friend here in Slumberjee. With Ayu. Halo Ayu. Halo Ayu. And baby Maxwell. Dengan lifestyle, menurut aku ya nih ya, menurut aku kita kerja di sini tuh bukan sebuah pekerjaan aja sih, tapi lifestyle. Benar. Kamu tuh ngubah kegiatan sehari-hari kamu yang gini, this job define your how you do your life. Pekerjaan itu menentukan cara hidup kamu, ya, cara berpikir kamu, benar. Sampai ke semua aspek lainnya. Benar. Karena kamu kita on duty 3 minggu, setelah 3 minggu on duty seminggu off, terus cycle-nya gitu terus kan. Jadi itu menentukan aspek kan, oh ketika off kehidupan seperti apa, on seperti apa. Kamu gimana sih, nih ada cerita nggak soal? Aku kayak mengalami isu apa ya, tidak bisa recognize aku ada di mana ketika aku bangun tidur. Jadi karena seringnya aku mobile, bukan cuma itu, kalau aku off itu juga kan kadang pulang ke rumah itu kayak cuma kan nyampe dari nyampe ke darat itu aku pasti pulang ke kosan dulu kan. Balik kosan dulu kan berapa hari gitu, 2 hari. Atau kadang ini juga kayak cuma sehari gitu kan. Terus habis itu pulang ke rumah itu paling 2 atau 3 hari. Habis itu kadang kalau misalkan aku ada rencana traveling kemana, aku mesti traveling kemana dulu gitu. Jadi kayak waktu 1 minggu itu aku kompres ke buat banyak kegiatan aku. Jadi kayak aku harus mobile ke banyak tempat dalam waktu 1 minggu itu juga. Jadi kayak hidupku mau on duty, mau off duty itu aku selalu berpindah-pindah gitu. Nah itu bikin aku kalau misalkan belakangan aku sadari, jadi aku tiap bangun tidur itu aku kayak bingung, aku lagi di mana sih? Aku harus kayak spend waktu beberapa detik dulu buat ngumpulin nyawa. Terus aku mikir, sebentar, aku lagi di mana? Terus ini jam berapa? Kamu lagi dulu ya, ini di mana? Itu kayaknya kalau yang jam berapa itu karena kita sering shift, kadang shift siang, shift malam itu. Jadi kayak tiap bangun tuh nggak yang otomatis, oh ini siang hari gitu. Iya nggak sih? Iya, makanya kan yang kemarin tadi pagi kamu bangunin aku, iya. Kak bangun, subuhan. Apa subuhan ini mau maghrib? Iya aku tuh perasaan aku tuh aku lagi tidur siang gitu, aku lagi tidur siang, aku mau bangun, kelamaan aku tidurnya dibangunin, sholat subuh, ini mau maghrib. Schedule kamu sekarang berapa? Ya 31 sama. Kan penonton nggak tahu kan, iya. Jadi aku pura-pura nanya kan. Oke. Cuman ya pada kenyataannya tidak seperti itu. Ini juga aku udah di extend 1 minggu, tapi extend kali ini aku happy jadi nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi kita tuh punya schedule 3 minggu on duty, 1 minggu libur. Jadi selama 3 minggu harus di lokasi stay,
on duty, tidak ada Sabtu, tidak ada Minggu, Benar. tidak ada hari raya. Tidak ada Pokoknya tidak ada hari tanggal merah. Jadi jangan tanya kapan tanggal merah karena kita nggak tahu. kita nggak tahu, tiba-tiba ada tanggal merah aja. Iya, Terus kayak tiba-tiba oh ada libur ya gitu. Terus tiba-tiba kita nelpon kata jadi ini loh libur, kamu ngapain telepon? Untuk field worker nggak ada Sabtu Minggu hari libur, tapi benar. digantikan Sabtu Minggu hari liburnya tuh Jadi satu dirempel. dirampel. Masing-masing beda schedule-nya. Ada yang role-nya tuh 2 minggu seminggu, misalnya teman-teman kru 2 minggu on duty, seminggu libur. Teman-teman supervisor 3 minggu seminggu. Ada On lagi paper. di tempat lain, perusahaan lain yang 2 minggu misalnya. Tapi itu juga fleksibel, maksudnya nggak selalu 3 minggu seminggu kan. Seringkali kita harus berada di lokasi lebih lama gitu. Atau kalau aku kadang ya kalau misalkan lagi nggak job gitu, kadang aku tinggal sih. kadang bisa pulang lebih cepat. Tapi poinnya sih ketika 3 minggu itu kita bisa kerja dan harus kerja, dan ketika libur kita betul-betul libur gitu, blast gitu. Makanya itu hal yang kamu nikmati kan salah satunya. Libur yang blast itu. Kita kan ada back to back kan. As long as kita handover-nya benar, lengkap, harusnya pas off itu udah nggak bisa diganggu lagi karena kita udah handover semuanya, ada orang yang standby di situ. Jadi kayak semua orang yang butuh informasi tentang pekerjaan itu kan udah bisa nanya ke orang itu kan, ke back to back kita. Jadi ya udah kita harusnya jadi gini. Ini kan operation oil and gas itu selalu jalan 24 jam. Tidak mungkin tidak bisa berhenti. Kalau berhenti terlalu mahal untuk menghentikannya. Jadi karena operation terus jalan, di lokasi harus selalu ada orang. Kita ada namanya handover. Jadi di unit itu ada yang on duty, nanti kalau mau off yang datang duluan, kita handover kerjaan, baru kita libur, pekerjaan dilanjutkan sama pengganti kita gitu ya. Pengganti. Nah, itu gambaran lah untuk kerjaan kita kayak gimana. Jadi ya begitulah kerjaan kita selama 4 tahun 5 tahun berjalan. 5 tahun ya Kak, udah mau 5 tahun ini. 5 tahun ya? Iya, bukan 4 tahun lagi. Hari-hari yang paling kerasa tuh hari-hari tahun pertama tuh buat. Tahun pertama, tahun kedua. Tahun pertama, tahun kedua itu painful banget. Benar-benar. Painful. Tahun pertama tuh kayak oke. Ingat gak sih kita, kan masih ada kan grupnya? Masih ada. Kita kayak tiap hari kalau misalkan mau nge-job gitu selalu ngobrol dulu kan, aku kamu sama Ayu. Kayak ini apa nih? Terus ini kamu pernah gak running ini? Kayak yang udah heboh duluan gitu. Iya. Karena dan dulu kayak zero failure banget gak sih? Kayak sebisa mungkin ya kita maintain pekerjaan kita tanpa ada sedikit pun failure. Jadi kayak as perfect as possible. Iya, jadi tahun pertama tuh kan masih trainee kan, green helmet gitu. Terus ketika green helmet kita jadi karena adaptasi sih. Jadi yang pertama adaptasi lingkungan, adaptasi pekerjaan, terus di-push untuk belajar hal baru dalam waktu yang banyak dalam waktu cepat kan. Makanya itu painful gitu. Dan bahkan pas mau breakout aja kayak nggak siap gitu nggak sih rasanya? Rasanya tuh padahal breakout kan gitu aja ya. Iya. Kalau sekarang kalau ternyata kita bisa bilang gitu aja kan. Sekarang kayak mikirnya breakout gitu aja. Kenapa breakout tuh gini. Bingung banget ya. Breakout tuh apa sih coba kamu nanti orang. Ya kalau di industri kita di Wearline apalagi jadi ada istilah breakout itu. Jadi pas awal kita masuk ke Slumberjee Wearline itu kita diposisikan sebagai trainee. Nah pas waktu trainee itu kita belajarlah sama senior cara ya melakukan pekerjaan kita seperti apa sih gitu. Terus habis itu setelah masa trainee itu buat kita bisa supervise sendiri tanpa senior itu kita harus melewati masa yang namanya breakout. Breakout itu kayak pembuktian kalau kita udah bisa nge-lead tim sendiri, kita udah bisa prepare the job sendiri, udah bisa execute the job sendiri, kayak gitu. Ya nggak sih? Iya betul. Ya. Jadi pertama join, diterima, kita menjadi top hijau sebagai anak baru, terus habis itu ada masa trainee sekian bulan, kita dikasih waktu buat belajar sama senior, dan tidak lupa kita dikasih sekolah juga, school juga. Ada yang schoolnya di dalam negeri, sebagian pelatihannya ada yang online, ada yang di luar negeri, mostly kita pelatihannya di Abu Dhabi, ada yang di Abu Dhabi, ada yang di Kellyville, cuman dikirim ke Abu Dhabi, di sana dikasih
school, kalau bahasa kitanya school, kalau bahasa umumnya mungkin training lah ya. Selama 2-3 bulan lah gitu. Iya. Dan tapi unfortunately-nya kita pas itu lagi zaman Covid. Jadi aku sendiri kayak cuma dapat school online. That's very sad, tapi ya udah. Very sad. Tapi akhirnya aku ke luar negeri sendiri pakai uangku sendiri. Tapi aku dapat ini dari Abu Dhabi. Jadi setelah at least aku punya paspor, dibayarin selam bersih. setelah trainee, kita harus bisa membuktikan diri kita dengan fase breakout. Breakout tuh kita perform semuanya sendiri, sambil diliatin sama senior, sambil ada masalah apapun kita solve sendiri. Kalau dianggap memenuhi persyaratan dengan parameter-parameter yang terukur, oke lah, kita bisa incas dan jadi supervisor kayak Mbak Isni sekarang. Dan paling penting adalah kita dapat itu yang bikin semangat buat breakout sih, karena dapat job bonus. Kalau aku bisa pulang sih, karena sebelum breakout benar belum boleh pulang. Iya benar, pas training kan kayak schedule-nya nggak jelas ya. Kita di mana ada job, ya udah kita ikut ke sana kemari. Kayak nggak ada schedule selayaknya jelas. Junior yang memang waktunya belajar lah. Jadi kita dimaksimalin waktu itu. Bisa kalau udah lulus trainee baru diberikan banyak keleluasaan. Make sense sih. Iya. Kamu nyesel nggak sih di industri ini? Nyesel? Enggak sih. Enggak. Happy. Apalagi pas tapi kamu udah pernah aku ceritain nggak sih kalau Selam Bersih itu dream company-ku? Belum. Ayu pernah bilang ke aku, tapi kamu belum pernah bilang. Ayu pernah bilang. Ayu bilang ke aku, Kak, dari aku tuh kerja di Selam itu my dream company. Oh iya. Oh, Ayu juga dream Ayu company. juga dream company. Enggak, karena aku kan emang backgroundku di oil and gas ya. Aku kuliah juga petroleum engineering meskipun D4 di Akamigas. Jadi sebelum masuk Selam Bersih pun aku udah tahu Selam Bersih, karena sebelumnya pas aku magang di Chevron itu kan aku ngambil fracturing. Nah, fracturing itu dia kebetulan si service company-nya yang pegang itu Selam Bersih juga. Ya udah, sama mentorku kan instead of belajar di Chevron-nya doang, aku sempat dilempar ke Selam Bersih tuh. Jadi dikasihlah ke pasti ada namanya Mas Joko Purnomo. Dia supervisor fracturing. Jadi aku dikasih ke Mas Joko, suruh belajar itu sama Mas Joko. Jadi aku udah pernah masuk kabin fracturing yang besar itu, terus aku diajarin pompa-pompanya segala macam lah. Itu pas vacation? VT? Enggak, internship. Internship buat aku mau skripsi apa itu ya? Buat bahan skripsi. Udah. Berapa lama tuh? 2 bulan apa 3 bulan gitu. Lama juga ya? Iya, lama. Sama kayak Yohana kemarin berarti? VT gitu bukan? Beda lagi internship. Ini kan under Chevron. Kalau di kalau di Selam Bersih kan istilahnya VT. Nah, kalau itu ya udah internship aja gitu. Emang si Chevron tuh tiap tahun dia selalu buka lahan buat internship anak-anak mahasiswa gitu. Khusus kampus kamu? Enggak, semuanya. Ada yang S2 juga kok. Banyak banget. Tuh dari satu Indonesia tuh berapa orang tuh. Tapi banyak kan orang Riau. Karena memang site-nya di Riau. Riau, tapi banyak. Jadi mereka orang Riau tapi kuliahnya kayak ada yang di ITB, ada yang di anak Unpad, itu banyak bareng aku. Dan disitulah aku ketemu Selam Bersih, aku jadi part of Selam Bersih meskipun aku belum pakai coverall yang Selam Bersih. Apa ikut job, lihat mereka job? Iya, lihat mereka job. Ya udah ikut di kabin, kayak aku ini sih, aku merasa aku part of them aja sih. Dia aja ngaku-ngaku. Kamu aja merasa part of them, mereka biasa aja, ini loh penyusup, ngapain. Nah, setelah itu iya. Lagi rekam. Masuk aja, Feb. Dan setelah itu ya udah, ternyata Selam Bersih itu sebagus itu. Kayak keren banget. Apa yang bikin kamu ngeliat dia keren, Pak? Cara kerjanya sih. Cara kerjanya? Kayak sat gitu. Aku lihat yang supervisor itu Mas Joko itu, kayak benar-benar telepon sana, telepon sini, terus nanti ngurusin ini, lihat monitoring ini. Terus di kabinnya itu kan monitornya lebih banyak kan dari kita. Kalau kita kan cuma 2, 3 iya, 2 doang. Dia tuh banyak, satu kabin tuh dari ujung ke ujung tuh ada parameter yang dicek gitu sama dia kayak grafik-grafik iya, terus ayo pompa. Action pompa, iya, pompa
pompa gelnya, terus abis itu pompa propanya gitu. Keren banget ini. Terus kamu sebagai bagian tim ngapain di situ? Aku lihat aja. ini nggak screen out kan? Jadi di Fracture itu ada istilah screen out. Oh gitu. Screen out tuh kalau misalkan propanya nggak bisa masuk ke formasi. Nah itu dia kayak bakal gumpal di ini, malah nutup lubang perforasinya. Nah, itu yang benar-benar nggak boleh terjadi ketika kamu job propan screen out. Ya udah aku kayak nenek gitu doang sebagai mahasiswa yang baru membaca dari teori. Tapi ya itu sangat-sangat nice. Terus kan aku kan kebetulan under Chevron juga kan. Chevron kan juga nice, meskipun pas itu dia kayak udah mulai transisi ke Hulu Rokan. Jadi dia udah mulai transisi ke Hulu Rokan. Oke. Chevron yang sekarang tapi udah jadi Hulu Rokan ya? Iya, tapi pas aku internship tuh masih tulisannya under Chevron, makanya aku merasa beruntung. Aku masih dapat titel itu gitu. Jadi internshipmu Chevron, bukan Pertamina Hulu Rokan? Bukan bermaksud ini, tapi kayak ya kamu happy lah ya, jadi punya itu. beragam portofolio kan? Iya, portofolio international company. Nah, ya udah dari situlah Selam Bersih aku masukkan ke list my most wanted company. Melihat actionnya itu ya? Iya, tapi emang ya Selam Bersih keren sih. Kayak kamu perusahaan internasional, terus sebenarnya kayak ya sering cerita abis school di sini, school di situ kayak siapa sih yang kamu ya? Iya, siapa sih yang kamu? Kalau gratis, dikasih training gratis. Iya. Kamu fresh graduate loh. Kamu fresh graduate baru netes telur dari university, terus tiba-tiba kayak masuk Selam Bersih, gajinya oke lah ya. Gaji oke, terus habis itu kamu di-trainingin, semuanya dibayarin dari A sampai Z kan? Kamu nggak perlu tahu apa-apa. Makanya. Kamu udah tinggal jadi aja, tinggal berangkat aja. Jadi kamu tuh nggak gini, don't expect, kamu tidak perlu tahu tentang oil and gas sama sekali bahkan. Iya benar. Aku nggak tahu, I'm zero knowledge oil and gas. Yang diminta itu kamu lulus universitas dengan GPA yang memenuhi persyaratan, kamu lulus interview dan seterusnya, kamu punya basic logical skills, analytical thinking, perhitungan oke, bahasa Inggrismu sufficient, fluent and sufficient lah. Aku tidak selancar itu di awal, tapi bisa bicara, bisa berargumen dengan bahasa Inggris. Dan kamu diterima, itu modal yang cukup. Iya, bahkan benar. Dan dari situ Selam Bersih bisa mengolah kamu, mendidik kamu from zero to hero tuh bisa. Iya. From nobody to somebody tuh bisa. Iya, benar. Dan bahkan aku tuh inget banget kayak kalau kita mau ngelamar kerjaan itu kan biasanya kita bawa dokumen banyak banget kan? Iya. Normalnya kita bawa dokumen banyak banget. Pas aku interview Selam Bersih, itu kayak aku brings nothing. Aku tuh udah ngeprint CV, terus bawa ijazah segala macam, gak ada yang ditanyain, gak ada yang diminta. Blast. Jadi paperworkku tuh udah di tas aja tuh dari awal. Jadi kamu bawa apa aja? Kamu di mana? Penerimaan? Di kampus. Pas itu dia lagi buka di kampusku. Ya udah. Kan langsung datang aja kan on the spot. Yeah. On the spot, terus ikut ya udah interviewnya apa sih? Yang interview 3 detik. Berapa menit tuh? 1 menit apa 3 menit? 1 menit. 1 menit itu ya? 1 menit ngomong bahasa Inggris dulu kan? Iya, 1 menit ngomong bahasa Inggris, terus habis itu tes tulis ya? Habis tes tulis, terus FGD ya? FGD. Iya. FGD. Iya, FGD. Nggak ada lagi nih kayaknya sebelum itu. Ada interview lagi. Lupa. Pokoknya itulah. Habis itu FGD, terus habis itu ke HR. Iya. Udah. Pas ke HR. Nah, ke HR tuh doang baru ditanyain. Bukan ditanyain sih, kamu bawa CV nggak? Tapi temanku ada yang nggak bawa CV juga oke aja sih. Kayak kamu tuh without any paper itu bisa masuk Selam Bersih. Serius. Kayak kamu tuh baru dimintain paper itu kan pas kamu udah confirm masuk, terus dia minta data kamu. Udah itu doang. Betul. Iya kan? Oke, nggak imagine bisa ya perusahaan kayak gini, rekrutmennya tipenya kayak gini gitu. Kayak buat di Indonesia itu jarang. To be honest ya, aku nggak tahu Selam Bersih itu perusahaan apa. aku nggak tahu Selam Bersih perusahaan apa. Baru pertama dengar tingkat akhir setelah tugas akhir selesai. Terus teman-teman ribut kayak, kakak, ini aku kan di Polban kan, di Polban, ini ada pembukaan nih Selam Bersih nanti mau buka rekrutmen, mau ikutan nggak? Ngapain? Aku sih nggak mau ya, ngapain?
aku loh nggak niat ngelamar perusahaan, aku yang jadi entrepreneur, bikin perusahaan sendiri. Wih. Sombong Iya, kan. tapi dia emang keren sih Terus, entrepreneurship-nya. Dia jago kecap soalnya. sombong lah ya. Dalam arti aku nggak tahu itu perusahaan apa, kurang update. Terus ternyata the top of the top students di kampus tuh semua daftar. FOMO kan aku kan. Iya. Apa sih ini? Orang-orang pada daftar. Oke, aku daftar lah. Kalau aku daftar, mau keterima juga mungkin aku ambil, mungkin enggak. Yang penting aku penasaran aja susah apa sih gitu, orang-orang ribet banget. Hari-harinya aku datang lah. Pas aku lihat ternyata bukan orang Polban doang yang datang gitu. Ada Ayu, bahkan Ayu kan dari... Oh, Ayu di Polban ini ya? Iya. Oh. Ayu apa sih dia? Ayu dari kampus apa? Dari Politeknik. Polinema. Iya, Polinema. Polinema datang. Pokoknya dari seluruh politeknik, mostly Pulau Jawa, ada yang dari pulau-pulau pun datang gitu. Iya. Ih, ternyata something ya gitu. Ternyata something gitu. Aku daftar tuh cukup membawa surat keterangan mau sudah lulus atau apa gitu. Dan keterangan GPA kamu berapa. Kayaknya ada diminta deh. Aku bahkan enggak loh. Enggak ya? Enggak ada itu. Mungkin aku lupa, tapi jelas dipersyaratkan bahwa persyaratan minimum GPA-nya sekian gitu. Ada ya? Ada. 3.4, 3.6 gitu something ya. Tapi mepet dong punyaku. Aku 3.6. Angkanya exact banget. Anggaplah ya 3.6. Aku lupa. Anggaplah angkanya 3.6. Tapi ini cerita yang bikin aku kenapa mau join Islam Bersih. Jadi masuk datang. Oke. Pagi-pagi banget jam 7 atau jam berapa gitu. Jam 7 sudah datang. Oke, semua yang mau join sekitar 1.000 orang gitu seingatku. Masuk. Banyak juga ya? Banyak banget. Berbaris semua. Oke, baris antri. Mila di situ yang bantu buat urus-urusnya. Ayo semua baris. Jadi mereka ini terlihat sangat cepat dan sigap. Tak gitu loh. Jadi aku ngelihat orang rekrutmennya aja, semi-semi militer ya orang-orang ini gitu. Kerjanya satset, cepat dan tepat. Mereka tuh bergerak efektif dan efisien. Aku nggak pernah bisa membayangkan melihat orang bukan militer bergerak dengan efektif dan efisien. Jadi kayak, oke, sekarang waktu yang gini ya. First impression ya. Oke, berbaris semua. Berbaris tuh karena mau masuk ke satu ruangan. Baris. Terus ditanya, siapa di GPA-mu berapa? Apakah di sini ada yang GPA-nya kurang daripada 3.6? Kalau ada angkat tangan. Oke, keluar. Oh, langsung kayak gitu ya? Langsung kayak gitu. Saya Mbak, cuman kurang 0.1 ini. Berapa nilainya? Segini. Minimum berapa? Segini. No, out. Kurang dari 0,1 out. Oh. Jadi benar-benar sesuai standar, by definitive, yes or no. Yes or no. Clear banget. Clear banget. Very clear, very concise. Oke, nggak bisa sebagian terbulai itu. Oke, masuk. Kamu sama siapa? Anantaruri. Oke, sama-sama. Mbak Ananta. Dah, yang pertama tuh adalah 1 minute talk gitu dengan kita datang ke satu ruangan, nanti ada panelis milih mau kartu apa ya kan? Aku kayaknya 1 minute talk-nya itu sama Pak Abil deh. Oh ya? Kayaknya ya. Seingatku ya. Tapi aku nggak tahu Pak Abil inget apa enggak, tapi kayaknya enggak sih. Karena aku kayak juga samar-samar. Tapi kayaknya Pak Abil yang ngobrol sama aku pas itu. Kayaknya Pak Abil. Aku ambil satu kartu kan, terus coba ada satu kartu tuh ada pertanyaan, terus kita diskusi bahasa Inggris dengan kartu tersebut. Setelah 1 menit ngomong. Oke, dan selesai. Cepet banget, literally cuma 1 menit. Tapi fun fact, itu aku nggak ambil kertas. Oh ya? Jadi aku duduk, aku nggak ngerti impression dia sama aku apa. Aku duduk, aku nalain diriku, aku gue dress, 1 menit lewat. Gak ada dia suruh ngambil apa-apa. Ngambil apa-apa. Udah. Mungkin, tapi pas itu aku kayak udah nyiapin mental malamnya. Aku harus confident hari ini. Udah itu aja yang aku siapin. Ternyata lolos juga. Nah, yang bikin keren, yang bikin aku image adalah, oke, 1 menit kurang, bahkan aku ngomong sebentar. Oke, cukup. Kamu selesai, cukup keluar. Aku kan emang aku udah perform gak ya tadi? Ngomong biasa aja gitu. Udah. Iya. Keluar. 1 menit loh, kamu dapat apa sih? Dapat apa sih? Udah keluar. Oke, pintu ditutup lagi. Jadi ada satu aula besar gitu kan. Pintunya ditutup lagi. Setengah jam kemudian udah ditempelin tulisan di papan tulis this berkurang setengah. Secepat itu mereka memutuskan HR itu. Iya, tapi jadi dari 1.000 di setengah ini yang lolos, sisanya bubar. Bubar. Next step gitu juga. Next stepnya tuh kalau nggak salah listening bahasa Inggris. Ingat gue ya, ada tahap listening sama ada tahap tes tulis gitu. Bang Doi, aman aja. Setiap tes tuh berkurang setengah.
Jadi live streaming ini. setelah kita dites, kerjakan, keluar ruangan, setengah jam kemudian udah ada hasil. No wasting time. Iya benar. Kerjakan, selesai, bubar. Kerjakan, selesai, bubar. Ada psikotes juga kan? Ada. Iya, psikotes kan. Iya. Jadi di hari yang sama 3 tes hari pertama itu. ngobrol bahasa Inggris, psikotes, FGD. selain psikotes, psikotes itu termasuk ini ya, matematika, fisika gitu. Tes tulis itu. Ya pokoknya ada matematika gitu-gitu. Kayak Terus bagian nulisnya cuma itu doang sih. iya, Sisanya kayak ya udah kamu ngomong, kamu berimajinasi setelahmu aja udah. ada listening bahasa Inggris kan, kayak TOEFL gitu kan. Nggak ada. Ada bagian listeningnya gitu. Kok lupa gue? Nggak ada. Ya? Pokoknya bagian itu kayaknya aku ketiduran deh. Aku ketiduran 15 menit terakhir gitu loh. Kalau ada loh ya, aku lupa lagi. Pokoknya ada bagian seperti itu. Yang terakhir FGD. FGD itu selesai jam 8 malam, aku ingat banget. Jadi FGD itu kita dikumpulin per grup gitu kan, satu grup 6 orang. Terus dari kita diminta membuat menara dari sedotan. Iya benar. Dan clay. Aku dulu kertas. Terus kertas sama ini spidol. Iya. Aku sedotan dan clay, terus diminta sebanyak mungkin batu baterai untuk dinaikkan di atasnya. Jadi siapa yang paling tinggi dan menempatkan baterai di atasnya gitu, dia dan tidak rubuh, dia pemenangnya. Tapi ada minimum ketinggiannya gitu kan, sampai berapa. Nah tapi pas FGD gimana? Ada yang mencapai itu dan satu tim masuk nggak? Ada yang mencapai itu dan satu tim masuk. Aku mencapai. Terus beberapa tim gagal. Satu timmu masuk semua? Enggak. Next, lanjut ke next. Enggak juga. Enggak juga. Ya kan? Itu juga yang aku bikin emes sama Slumbers itu itunya sih. Jadi pas itu timku tuh gagal. Nggak gagal banget, tapi kayak baru nyusun setengah gitu kan. Runtuh. Nah, cuma dia kayak emang nggak lihat dari resultnya si Slumbers ini. Jadi menariknya Slumbers ini kayaknya lebih lihat ke prosesnya. Jadi pas proses FGD itu, ketika kamu nyusun itu sama teman-temanmu itu, kayak mereka kan bakal keliling kan, si panelisnya itu keliling, terus dia kayak lihat. Nah itu kayak dia lihat ini siapa sih yang aktif, yang the pasif. way you talk, the way you treat others, benar. the way you lead the teams, the way you manage the pressure. Manage pressure loh guys. Itu tuh. Iya, tapi itu emang ternyata kepake, Pak. Iya, kepake banget. Sangat kepake. Jadi how you manage success and how you manage failure. Benar. Dan karena setelah by the end everything, kamu tuh harus present gitu. Ini you fail, why you fail. Dipertanyakan itu di depan semua orang tuh. Coba kalian jelaskan kenapa ini fail. Iya. Ternyata itu dinilai, dan kalau sekarang setelah 5 tahun aku kerja, ternyata itu penting banget gitu. Iya, It's okay, you fail is part of the job. Tapi bisa nggak kamu ngejelasin ke klien kenapa kamu gagal? In the way it makes sense. Benar. Ya, yang pertama kan kita dites ngomong kan, valid lah dia bisa ngobrol bahasa Inggris kan. Iya. Karena nanti training di luar negeri pakai bahasa Inggris, tulis bahasa Inggris. Iya. Psikotes jalan nggak nalarnya? Kalau nalarnya jalan, dia ajarin bisa jalan. Bisa tahu bentuk 3 dimensi segala rupa, bisa baca diagram. No problem. Benar. Sama by the end bisa nggak kerja tim, karena kerja di sini bukan kerja sendiri. Benar. Kerja tim. Dan kayak tadi kalian lihat sepanjang kita ngobrol di sini keluar masuk orang kan, it's our crew gitu. Dan kita nggak bisa milih krunya siapa. Benar. Kita akan datang ke satu lokasi, diminta untuk role kami, diminta untuk supervise satu tim. Timnya ini sudah dipilihkan orang yang ada gitu, dengan berbagai macam suku. Kita nggak bisa milih kru juga nggak bisa milih kita. Kru nggak bisa milih kita. Jadi kita supervise-nya random aja. Tapi aku pernah sih milih kru, tapi kayak jarang. Iya, maksudnya job case in special case. Tapi mostly kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun gitu. Benar. Itu value yang dia cari. Iya. Makanya pas interview HR juga aku ditanya kan sama Mbak Nanta. Jadi ini ya hal yang amazing ya. Begitu cepatnya semua itu terjadi. Sampai aku mikir, aku ingin bagian dari orang-orang ini. Apa sih yang diajarkan oleh Slumbers ke orang-orang ini sampai mereka bisa sesat ini, secepat ini. Karena di situ ada temanku yang seangkatan sama aku, tapi Mila, dia sudah VT sebelumnya, dia sudah join SLB, dan dia membantu prosesnya. Dan aku ngelihat gitu perubahan temanku yang tadinya seperti apa, sekarang jadi kayak gini gitu. Dan perkembangannya signifikan. Dan aku amazed gitu. Aku ingin dong diajarkan apa yang diajarkan ke dia gitu. Di situ aku jadi tertarik sama Slumbers.
Oke, that makes sense. Make sense kan? Iya, iya. Ternyata aku lolos, besok harinya langsung HR interview, dan habis itu nggak ada kabar lagi. Iya kan kamu Karena juga pas COVID. COVID sama. Pas COVID. Karena normalnya itu abis HR interview itu kan gak lama, kayak 1 bulan gitu harusnya udah user. Yeah. Pokoknya sebelum lulus tuh harusnya udah dipanggil user tuh. Jadi kamu lulus tuh udah bawa, oh aku masuk selam bersih gitu. Kamu udah bisa pamer pas kamu lulus. Aku masuk selam bersih lah. Nah, coba pada case kita karena kita pas COVID, jadi unfortunately pas itu ya udah harus dipospon, kayak kalau aku sekitar 8 bulan ke depannya. Karena industri migas kan termasuk industri yang paling ini ya, kena dampak dari COVID kan. Kerasa banget aku sebagai orang migas nyari kerjaan pas waktu itu tuh kerasa banget. Kamu jurusan apa? Teknik produksi. Ya kayak teknik perminyakan. Teknik perminyakan. Aku jurusan elektro. Jadi aku nggak tahu dunia migas sebelumnya. Nah, itu kerasa banget. Kayak aku nyari semuanya tuh pada apa ya? Kan pas itu energi otomatis turun kan, karena orang mobilisasinya terbatas, terus apa ya turun lah. Iya, intinya turun banget, bukan turun doang tapi turun banget. Jadi ya udah terpaksa banyak orang yang kena layoff. Dan itu, aku lapangan pekerjaannya sangat-sangat sempit. Di hire ketika momen-momen kayak gitu. Iya. Maksudnya ada recruitment, COVID-nya baru mulai. Jadi pas recruitment di Polban tuh COVID tuh baru banget mulai 2020 akhir kalau nggak salah. Iya. Ya itu pas itu aku lagi internship di Chevron tuh. Jadi pas bulan terakhir tinggal 2 minggu atau seminggu gitu kan, karena kejadian kayak gitu kan. Ya udah kita dipulangin dulu. Kayak ya udah kalian balik aja dulu gitu. Nanti ini present kan harusnya kayak present di sana gitu kan ke mentornya. Nanti presentnya online aja katanya. Sudah. Oke. Di layoff dulu kan. Kamu sudah merasakan di layoff ya sebelum di hire. Ya gitulah. Tapi aku kan waktu itu kerja di IT ya. Jadi kamu udah kerja itu ya? Aku sudah kerja sebelum yang kamu bikin perusahaan itu. Sebelum lulus tuh aku sudah di-hire sama salah satu startup, konsultan bantu mereka lah gitu. Bikin IT, IoT, program-program gitu. Dan yang aku rasakan justru IT lagi naik banget. 2019, 2020, 2021 tuh startup yang lagi baru mulai-mulainya. Booming startup lah pokoknya saat itu. Aku pengen bikin project, kenapa nggak tanya kamu aja ya? Iya. Oke, jadi maksud lu saat itu aku kerja di tempat lain. Kok lupa punya 2 tahun baru deh di calling lagi SLB. 2 tahun? 2 tahun. Oh iya. Oh jadi kamu itu dari tahun berapa ini? 2019 kan lulus ya? 2020. Enggak lah, nggak sampai 2 tahun. Sampai kan nggak sampai. Kamu lulus 2000. Oh iya, aku kan akhir 2021, lulus 2019. Kamu angkatan 2016, 17. Lulus 2021 toh? Enggak lah. 16, 17, 18, 19. Lulus 2019. Karena lulus 2019, COVID kan. Itu hiring tuh 2019 akhir. COVID. 2020 lulus, Kak. Kok 19 sih? Aku 3 tahun kan D3. Oh iya deh. Iya aku lupa. Iya. Aku Kamu D4? Iya. Udah tuh. Nyampe mana tadi? Nah, abis lulus, aku kerja di bidang IT setahun dulu tuh di Bandung, kerja di lab ITB. Ketika dikerja di lab, ditelepon lagi sama Mbak Nanta, Kak, I have opportunity for you, mau nggak? Aku awalnya ngelamar sebagai MT, maintenance technician. Oh iya. Karena aku suka banget ngoprek pada saat itu. Iya. Ada, dan aku nggak tahu role itu apa. Ada FS, ada MT. Iya. Dua-dua. FT lah. FST, FS trainee, ada maintenance technician trainee. 2 itu aku nggak ngerti role-nya apa. Karena aku suka ngoprek, aku ngerasa bagus di technical, jadi aku milih MT. Ternyata ditelepon lagi setahun kemudian Mbak Nanta, Kak, aku punya opportunity tapi nggak sesuai sama yang kamu lamar. Mau nggak kamu jadi global IT service desk di Jakarta? Oh iya, aku ditawarin Senin role-nya gimana Mbak? Oke ya, you help people online IT. Kamu kan dapat tawaran itu ya? Iya, aku dapat tawaran. Aku kan bukan jurusan IT. Tapi ketika ngobrol dengan HR, aku cerita, aku loh meskipun elektro tapi saya senang ngoding, bikin produk di bidang IT, elektro dan lain-lain. Aku juga ada startup gini-gini. Karena dengan profil kamu yang kayak gitu, aku milih kamu mau nggak global service desk di Jakarta, kerjanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Wah, menarik ya Mbak. Oke.
Tapi waktu itu aku pikir-pikir lagi, sekarang lah aku sudah kerja IT, kerjaku di bagian development. Kalau jadi global service desk yang sifatnya bukan development, saat itu aku tidak tertarik. Besoknya aku telepon lagi Mbak Ananta, Mbak, I'm sorry ya, kalau role-nya bukan development, saya nggak berminat. Takutnya wasting your time, wasting user time. Maaf, saya cancel. Please let me know kalau ada role di field. Aku ingin role di field, aku ingin kerjanya yang rooster, sekian minggu kerja, sekian minggu libur. Oh, kamu di situ udah decide buat ke field? Aku yang ke field. Kenapa? Karena pada saat itu aku baru tahu, oh ternyata kerja di field bonusnya lebih gede. Oh, iya. Oke. Aku baru tahu belakangan, tahu gitu dari awal aku milih role di field bukan maintenance. Oke, terus? Terus aku ingin merasakan gimana sih kerja libur sekian gitu kan, off sekian itu aku ingin merasakan. Oke Kak, tapi aku nggak janji loh, habis ini aku akan telepon kamu lagi. Bisa jadi habis ini tidak ada opportunity lagi untuk kamu. Gak apa-apa Mbak, daripada aku waste your time, and aku pun nggak benar ke depannya, aku confirm seperti itu. Oke Kak, terus ditutup. Setahun ke depan aku nyesal. Ih, aku di blacklist kali ya, aku bilang. Ih, berani-beraninya aku men-cancel tawaran Selamat sih. Coba kamu mikir. Ih, aku tuh kayak, songong banget. Songong banget kan. Terus kayak, udahlah sial, mungkin dihubungi lagi kali ya. Setahun kemudian, baru telepon lagi. Seminggu sebelum nikah aku ditelepon. Oh, itu seminggu sebelum nikah? Seminggu sebelum nikah, aku memutuskan menikah. Nah, tapi itu emang menikah membuka rezeki. Membuka rezeki kali ya. Aku memutuskan menikah, prepare nikah. Aku masih kerja biasa di Bandung. Seminggu sebelum nikah ada telepon, Kak, you still remember me, Ananta from Slumberjay? Do you still interested to join in Slumberjay? I have role for you in the field. Yes, Mbak, yes. Yes. Emang. Aku kayak alhamdulillah ya Allah. Rezeki ini kan. Itu aku kayak, happy banget. Aku gak nyangka itu bisa ditelepon lagi. Jadi rezeki guys. Jadi kalau memang buat kamu gak akan kemana-mana sudah. Iya benar-benar. Rezeki. That's right. That's right. Kita sudah ngalamin ya 5 tahun di sini. Benar-benar. Banyak hal tidak terduga, dinamika. Kalau memang rezekinya udah, emang buat kamu kayak nyampe aja. Tapi aku ingat kamu tuh dulu pernah ngomong nggak? Gimana? Kenapa kamu masuk Slamber sih? Terus kamu bilang, apa? Aku dulu pernah punya perusahaan IT. Seorang kan. Malu banget sekarang aku kayak gitu. Aku dulu pernah punya perusahaan IT yang revenue-nya sekian. Aku kayak, wow. Aku nggak mau ngomong itu lagi sekarang. Apa tengil banget sih, sok banget. Aku nggak tahu kamu itu botain aku atau nggak? Enggak, itu bener tuh. Oh iya, oke. Nggak, aku agak terasisu aja. Terus ya udah, terus dia bilang, cuma aku tuh merasa aku tuh buruk di manajemen. Dia bilang kayak gitu. Nah aku lihat selama sini manajemennya bagus, jadi aku pengen belajar manajemen di Slamber sih. Oke, jadi kamu pengen belajar, goalmu di sini adalah belajar manajemen. Iya. Habis itu aku pengen ini kayak bikin perusahaanmu lagi kalau nggak salah ya kamu ngomong. Betul. Nah, cuma sampai hari ini, sampai detik ini, aku tidak ada melihat tanda-tanda dia ingin resign. Oke. Good story lah. Nanti kita kawan-kawan cerita soal itu. Tapi itu malah sih. aku duluan yang resign. Malah dia duluan yang resign. Dia udah sempat resign. Pindah ke company lain. Tapi balik lagi. Emang jodohnya sama-sama bersih kayaknya. Jodohnya sama. Nice nih experience. 5 tahun. Udah itu cerita kita dari awal. Iya, blue blood banget aku sekarang. Kenapa? Udah blue blood. Blue blood. Iya. Ya, kalau dibeset darahnya biru dia. Cuman sekarang karena cover all offshore jadi harus warna orange. Pakai orange. Oranye, takut hilang, hanyut nggak kelihatan. Kalau pakai biru. 4 tahun, hampir 5 tahun dari zaman trainee itu. Trainee hina itu. Sekarang sih dulu kayak trainee mumet ya aku. Trainee mumet. Enggak jelas. Trainee problem. Trainee mumet. Ada problem di sini bingung. Terakhir. Heboh banget gak sih dulu kayak? Heboh banget. Problem dikit aja. TJRP kok nggak bisa. Telepon saya wadik. Iya kayak TJRP nggak bisa, terus apa gitu kan? Nggak bisa. Padahal sebenarnya kalau tak pikir-pikir sekarang bisa aja. Bisa aja. Heboh banget sih. Iya. Heboh banget sih. Heboh banget. Sama harus bikin grup call malamnya sedih-sedihan. Iya. Aku problem hari ini sih. Sial, aku fuck up hari ini. Hari ini kayak, fuck up ya udah. Hand overin aja lagi. Soalnya selagi nih kerjain nih. Aduh, ya ampun. Short dikit bingung. Tadi kenapa ya nggak nembak? Iya, ada aja. Oke, kita nggak boleh ngomongin terlalu banyak problem ini karena kita pakai cover all setelah bersih dan ini akan publik. Tapi hikmahnya lah. Hikmahnya.
mungkin ini satu point of view yang aku tanya tentang terakhir tentang the woman in field, terutama perempuan berhijab di field. Apa yang mungkin kamu tanyain? Menurutku people akan wondering gitu, apakah pekerjaan di field untuk perempuan seperti ini cocok nggak sih? Dan kamu bisa ngasih view gak sih? What's the good, what's the bad, and apa yang menurut kamu people perlu tahu kalau mereka mau memilih di sini? Panjang juga ya pertanyaannya. Kita cut dulu untuk next. Oke. Sudah 40 menit ternyata kita ngobrol. Makanya. Thank you ya semua. Bye-bye.